if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini gue akan melakukan preview pertandingan antara beberapa pertandingan ya. Maksud gue di Premier League, di Spanyol, juga ada beberapa pertandingan yang seru. Kita mulai dulu dari Liverpool akan berhadapan dengan Nottingham Forest. Ya, kita tahu Nottingham ini mendatangkan banyak sekali pemain di awal musim, hampir belasan bahkan, tapi mereka sekarang ada di peringkat ke-20 ya. Jadi sangat-sangat buruk dan harusnya Liverpool bisa memanfaatkan momentum ini, di mana mereka sekarang sedang dalam performa yang bagus. 3 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi mereka meraih kemenangan ya, dan hanya kebobolan 1 gol. Jadi harusnya Liverpool bisa memanfaatkan ini bukan hanya untuk menang, tetapi untuk bermain bagus dan juga bisa menang secara besar. Itu yang menurut gue bisa dilakukan oleh Jurgen Klopp. Sekaligus menurut gue akan ada eksperimen mungkin dari rotasi pemain yang akan dilakukan oleh Jurgen Klopp. Terus kita ke Man City Brighton. Man City memang sedang luar biasanya kalau gue bilang. Tapi Brighton ini bukan lawan yang enteng kalau menurut gue. Apalagi Brighton ini ketika ketemu tim besar, ini yang sering kali gue bilang, mereka ini kerap memberikan apa ya kalau gue bilang, memberikan perlawanan yang bagus. Brighton justru kehilangan poin ketika lawan Nottingham, ketika lawan Brentford, ketika lawan Spurs, ketika lawan Liverpool. Mereka justru bisa menahan Liverpool. Ketika menghadapi Manchester United, kita ingat mereka juga bisa menang. Ya, dan kali ini walaupun gua masih mengunggulkan Manchester City, tapi ini bukan laga yang mudah untuk Manchester City, karena gue melihat Brighton akan menunjukkan permainan yang solid. Mereka akan bermain Spartan, itu yang gue tahu dari Brighton ya. Terus kita ke big match. Nah, big match-nya ini ada Chelsea berhadapan dengan Manchester United. Ya, dan ini menjadi perebutan juga ya. Bagaimana pertandingan yang memperebutkan peringkat 4 dari Premier League. Karena poin mereka selisihnya hanya 1 poin. Chelsea ada di peringkat ke-4, Manchester United ada di peringkat ke-5. Ya, dan ini sangat penting. Ya, pertandingan ini sangat-sangat penting untuk kedua pelatih. Ya, yang satu sedang dalam performa yang bagus walaupun masih dalam eksperimen, yaitu Potter. Beberapa formasi dilakukan, ada 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1, cukup bervariasi. Sedangkan Erik ten Hag, ya kalau gue bilang kalau gue bilang Erik ten Hag ini di awal-awal Manchester United ini yang terpenting adalah mereka bisa meraih kemenangan. Udah, that's it. Ya, dia hampir selalu memainkan pemain-pemain yang bisa memberikan kemenangan untuk Manchester United. Dan itu menurut gue sejauh ini berjalan dengan sukses, karena terbukti mereka lawan Arsenal, melawan Liverpool, melawan Spurs, mereka berhasil meraih kemenangan. Tapi jangan lupa mereka kehilangan poin lawan Newcastle. Mereka dibantai oleh Manchester City. Mereka kalah lawan Brighton, mereka kalah lawan Brentford. Ya, jadi konsistensi ini gue bilang dari United ini belum terlalu terlihat ya, terutama dari permainan. Oke, 2 pertandingan terakhir, bahkan 3 pertandingan terakhir menurut gue cukup baik penampilannya dari Manchester United. Mereka menguasai pertandingan, mereka meng-create peluang, tapi memang finishing yang menjadi permasalahan. Nah, yang menjadi permasalahan dari Manchester United adalah gaya permainan apa yang akan diterapkan oleh Erik ten Hag di pertandingan kali ini. Ya, kalau feeling gue, Chelsea akan lebih ambil kontrol permainan. Karena ini di kandang, dan Chelsea menurut gue punya privilege dari ball possession. Mereka selama ini juga ketika lawan tim-tim besar, mereka juga tidak segan-segan untuk mengambil inisiatif. Ya, lawan Milan, lawan Aston Villa, 2 kali lawan Milan, mereka mengambil inisiatif. Sedangkan Manchester United akan bermain lebih reaktif, seperti yang mereka tunjukkan pada saat melawan Arsenal, pada saat melawan Liverpool. Karena menurut gue itulah kekuatan dari Manchester United ketika melawan tim dengan agresivitas menyerang. Melawan tim yang bermain high defensive line. Dan Chelsea menerapkan itu.
Nah, gua harap si siapa Graham Potter ini bermain dengan 3 back karena itu akan lebih mengantisipasi counter attack yang akan sangat cepat dilakukan oleh Manchester United. Ya, sesimpel itu. Dan kalau gue bilang mereka kan kalau nggak salah Chelsea ini sudah mengistirahatkan beberapa pemain, ya. Potter sudah mengistirahatkan beberapa pemain pilarnya pada saat kemarin mereka imbang 0-0 lawan Brentford. Nah, ini yang menurut gue suatu strategi juga di mana ya bisa saja di pertandingan kali ini adalah fokus utamanya dari Graham Potter. Maka dari itu ini akan menjadi pertandingan yang patut dinantikan. Terutama pembuktian juga bagi Erik ten Hag. Dia mengskor Cristiano Ronaldo, tidak menggunakan Cristiano Ronaldo. Kita lihat di pertandingan nanti. Ya, dia cukup sudah berhasil lawan Arsenal, Spurs, Liverpool membuktikan. Lawan City gagal. Lawan Chelsea, ketika nanti hasilnya menang, maka kepercayaan supporter, maka kepercayaan manajemen MU akan gue rasa semakin tinggi kepada Erik ten Hag. Tapi kalau hasilnya mengecewakan, ini yang berbahaya. Ya, ini yang berbahaya bagi Erik ten Hag. Nah, feeling gua kalau gua bisa mungkin mengira-ngira hasil dari pertandingan kali ini, mungkin dari segala aspek kedua tim ini gua rasa hasil imbang itu adalah hasil yang sangat fair. Ya, karena kedua tim ini memang lagi dalam performa yang bagus gitu. Jadi menurut gua cukup sulit lah untuk menentukan, tergantung performa dari para pemain juga di hari tertentu, di hari nanti, di malam nanti. Oke. Terus besok Arsenal Southampton ini juga penting. Ya, Arsenal kembali bertemu dengan Southampton. Kita tahu Southampton tidak pernah bermain bertahan bersama dengan Hasan Huttl. Mereka selalu bermain menyerang, dan itu yang seringkali dimanfaatkan oleh lawan-lawan mereka untuk menang besar lawan Southampton. City menang 4-0 kalau nggak salah, Spurs juga menang 4 gol kalau nggak salah. Dan beberapa musim lalu atau 2 musim lalu MU menang 9 gol. Ya, jadi Southampton ini istilah katanya itu mereka menyerang, tapi mereka tidak berdamai dengan kualitas pertahanan mereka. Sehingga ketika kena serangan balik, disitulah sering jebol. Begitu longgar. Dan Arsenal harusnya gue bilang, kalau mereka mau menjaga tren positif mereka menang ini. Sesimpel itu. Lalu kita ke La Liga. La Liga Real Madrid Sevilla ini juga cukup penting ya bagi Real Madrid untuk menjaga posisi mereka di puncak klasemen. Benzema kemarin ada kabarnya absen, ternyata itu hoax. Ya, Benzema tetap di bawah. Mungkin kurang fit ya, tapi menurut gua kalau dia benar-benar tidak cedera, mungkin dia akan menjadi starter kembali. Dan gua rasa tidak banyak perubahan dari pemain yang diturunkan oleh Ancelotti ya, kecuali mungkin di belakang ada 1-2 pemain yang akan dirotasi. Sisanya menurut gue sama, Toni Kroos, Tchouaméni, Modric, Vinicius, Valverde dengan Karim Benzema. Dan ini penting, ya, match ini penting. Nah, Sevilla, gue sudah berkali-kali bahas bahwa Sevilla musim ini sangat-sangat anjlok ya. Mau yang namanya Lopetegui, mau sekarang Sampaoli, mainnya itu benar-benar drop sekali Sevilla ini. Tapi nanti kita lihat seperti apa, karena Sevilla ini juga bisa mengejutkan ya. Jangan salah. Jangan diremehkan lah. Lalu itu ada Barcelona menghadapi Athletic Bilbao. Nah, ini juga penting. Athletic Bilbao sekarang ada di peringkat ke-6. Barcelona butuh kemenangan. Kalau enggak, mereka akan semakin jauh dengan Real Madrid. Mereka akan semakin tertinggal. Dan ini bahaya untuk Xavi. Mereka sudah membuktikan kemarin melawan Villarreal, mereka bisa main lumayan bagus dan juga bisa meraih kemenangan besar. Nah, itu yang harus dijaga. Dan gue sih berharap Xavi tidak menurunkan pemain-pemain yang sudah tahu kualitasnya buruk, sudah tahu akan memberikan impact buruk kepada Barcelona. Pertahankan starting line seperti pada saat melawan Villarreal. Kita lihat apakah dia bisa bermain, squad ini bisa bermain 2 pertandingan secara konsisten, atau hanya 1 pertandingan kemarin dan ini jelek lagi. Kalau mereka bisa bermain konsisten, maka pertahankan squad ini sebagai winning team. Tapi kalau tidak konsisten, berarti ada yang salah di sistem lo, bukan dari pemainnya. Itu menurut gue hal yang sangat simple. Dan Athletic Bilbao juga di 3 pertandingan terakhir mereka tidak menang loh di La Liga. Mereka seri 2 kali dan 1 kali kekalahan. Jadi ya, gue sedikit unggulkan Barcelona ya, murni. Karena overall ya harusnya sih Barcelona bisa menang, apalagi main di kandang.
Dari Serie A mungkin ada Roma Napoli. Nah, ini seru juga. Napoli kita tahu bagaimana luar biasanya permainan mereka, prestasi mereka di musim ini belum terkalahkan di semua kompetisi. That's the whole point kalau menurut gue, dimana gue mengunggulkan Napoli di pertandingan kali ini. Tapi yang namanya Mourinho, ya pasti celah-celah untuk, kan Napoli ini akan ambil kendali, yakin gue. Mereka akan lebih menguasai bola, dan Roma akan melakukan counter attack. Dan kita tahu timnya Mourinho ketika melakukan counter attack cukup berbahaya, apalagi main di kandang. Jadi harusnya, walaupun Napoli akan menguasai secara pertandingan, gue berani unggulkan, bahkan ini hasil imbang bisa didapatkan oleh Roma. Oke, segitu dulu preview gue dari beberapa pertandingan di Liga Top Eropa. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan juga komen kalau kalian punya pendapat yang lain. Salam sepak bola.